Kabupaten Halmahera Utara mempunyai potensi kelapa yang sangat besar. Untuk mendukung program hilirisasi kelapa, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kini tengah membangun konektivitas antar wilayah. Dan untuk mengetahui lebih mendalam, telah bergabung di studio 3 CNN Indonesia, Bupati Halmahera Utara, Bapak Pithin Babua. Selamat siang, Bapak Pit. Ya, terima kasih sudah bersama dengan kami hari ini. Ya. Pak Pit, kalau misalnya kita melihat sebenarnya di Halmahera Utara tidak hanya ada kelapa begitu ya, ada banyak potensi lain seperti pertambangan juga, bahkan di perkebunan, pertanian juga banyak. Nah, Pak Pit bisa diceritakan apa saja potensi yang dipunyai oleh Halmahera Utara? Jadi yang pertama tadi memang sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kita memiliki potensi kelapa yang sangat besar. Betul. Dan kita terbesar di Luku Utara. Oke. Dengan jumlah pohon kita adalah 5.964.000 pohon lebih, dengan 49.000 hektar dan 33.000 kakak petani kita. Nah, karena itu dalam rangka kita hilirisasi kelapa, kita sudah melakukan peraturan daerah dan sekarang kita coba membangun konektivitas sehingga produk kita itu bisa terjual keluar dan pemerintah daerah bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Nah, sekarang kita lagi berusaha supaya produk kita yang sementara ini kita mau ekspor, tetapi karena hari ini izin ekspornya belum keluar. Tapi kita lagi menggunakan pola ekspor angkut lanjut dengan pelabuhan antara, dan hanya 2 dokumen yang sementara kita lagi cari, yaitu dokumen surat keterangan asal barang dari IPSKA, rencananya di bulan ini akan diserahkan ke Pemda Halmahera Utara, dan satu lagi pemberitahuan ekspor barang dari Bea Cukai, yang ini sementara kita negosiasi. Jika ini sudah keluar, maka walaupun kita melalui pelabuhan antara, tetapi barangnya sudah tercatat di daerah, dan kita harapkan ekspor kita itu akan menjadi devisa daripada pemerintah dari Kabupaten Halmahera Utara. Amin, 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 amin. Nah, selain daripada kelapa yang sementara kita kembangkan, kita memiliki potensi tambang yang cukup banyak. Di Maluku Utara, rata-rata hampir kabupaten kota memiliki tambang, sedangkan Halmahera Utara sendiri, kita memiliki potensi tambang itu emas, mangan, dan pasir besi. Kita sudah melakukan eksplorasi tambang kita itu. Untuk emas itu ada sekitar 100.001 hektar. 100.001, ya. Banyak juga Pak ya. Hektar. Kemudian kita memiliki potensi pasir besi 6.000 hektar lebih, sedangkan mangan kita ada 9.000 hektar lebih. Nah, ini yang akan kita mau atur dengan kebijakan pemerintah daerah, bagaimana supaya tambang-tambang yang ada atau potensi tambang kita yang selama ini ada di Maluku Utara, khususnya di Halmahera Utara, kita tidak hanya mengandalkan investasi atau investor melakukan penambangan, tetapi kita memberikan ruang kepada masyarakat, sehingga potensi tambang kita ini bisa dikelola oleh masyarakat. Baik. Jadi betul-betul dari masyarakat, oleh masyarakat, dan nanti kembali lagi gitu masyarakat begitu Pak ya. Baik, berarti untuk emas sendiri nih kan, selama ini pengolahannya apakah warga juga sudah mulai melakukan atau semua full oleh investor? Ya, jadi selain ada investor, di kita sekarang ada tambang-tambang rakyat yang dibangun, yang dikerjakan, tetapi tambang itu bersifat ilegal. Legal, sehingga lingkungannya tidak terjaga secara baik, kemudian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak warga kita yang menambang di lokasi sendiri, ternyata mereka berurusan dengan masalah hukum. Ya, kadang mereka terpaksa ditangkap dan dibawa diproses secara hukum. Nah, ini yang kita merubah nih. Kita berupaya ke depan lewat koperasi Merah Putih yang sementara pemerintah pusat kembangkan di semua desa. Hari ini kami 196 desa, semua desa sudah ada koperasi Merah Putih. Nah, lewat koperasi Merah Putih ini kita berharap nantinya kita akan melakukan sebuah
tambang rakyat ilegal. Kita melaksanakan tambang rakyat. Jadi kita akan melakukan pendampingan terhadap masyarakat kita sehingga tambang ini tidak hanya dikelola oleh Investornya. tetapi juga kita berharap dikelola oleh masyarakat lewat izin pertambangan rakyat. Sehingga rakyat kita ini memiliki sumber-sumber ekonomi dari sektor pertambangan yang kita harapkan jika masyarakat dilibatkan dan masyarakat yang langsung melakukan pekerjaan, nah kita berharap akan memberikan efek terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Amin. Itu yang kita sasar sebenarnya. Baik. Pak Pit, ini kan berarti mereka sebenarnya dari awal sudah pernah menambang dengan peralatan seadanya begitu, Ya, dengan apa yang mereka tahu begitu. Nah, kira-kira pelatihan atau apa yang bisa diberikan kepada rakyat ini supaya mereka bisa lebih lagi punya skill dan juga bisa melakukan segalanya ini dengan lebih legal begitu? Iya, jadi yang pertama kita soal legal dulu nih. Baik. Legal usaha mereka nih lewat koperasi Merah Putih nanti. Oke. Karena isyarat tambang rakyat itu kalau koperasi bisa 10 hektar, kalau perorangan hanya bisa 5 hektar. 5 hektar. Dengan menggunakan alat yang dimiliki oleh masyarakat. Tidak bisa menggunakan alat berat. Nah, karena itu koperasi-koperasi Merah Putih yang ada di sana kita mulai membagi karena di dalam rencana tata ruang kita, tata ruang Halmahera Utara yang baru ini, kita sudah membagi kawasan-kawasan tertentu yang menjadi kawasan pertambangan rakyat. Kita sudah petakan ini. Sehingga kita berharap nanti mereka ini akan kita izinkan mereka melakukan pertambangan, dan izinnya kita berikan kepada alokasi wilayah yang kita sudah arahkan di tambang rakyat. Oke. Sehingga mereka melakukan pertambangan tidak di luar daripada yang kita sudah siapkan. Kita sudah sediakan. Nah, tentunya masyarakat ini masih memiliki keterbatasan, pengetahuan, keterampilan. Kami akan membentuk tim khusus, ada tim kerja kita yang akan melakukan pendampingan terhadap teman-teman atau anak saudara-saudara kita ini, masyarakat kita yang akan melakukan upaya penambangan, sehingga baik secara legal formal organisasinya sah, mereka berusaha, peralatan mereka juga kemudian kita coba melakukan pendampingan, kemudian kita melakukan ada tracking pelatihan pendampingan keterampilan, karena sebenarnya mereka ini sudah paham nih, masyarakat kita yang ada di sana sudah selama ini sudah bekerja, sudah melakukan. Tinggal kita bagaimana mendorong mereka, melegalkan mereka, sehingga mereka betul-betul bekerja di lahannya sebenarnya secara aman dan tentram dalam melaksanakan aktivitas penambangan itu. Nah, harapan kami memang sebenarnya kan begini nih, Maluku Utara sampai hari ini termasuk salah satu daerah pertambangan terbesar. Di beberapa kabupaten kami ada nikel yang sangat besar, yang beberapa kabupaten. Tapi hampir semua pertambangan yang ada di Maluku Utara sampai dengan hari ini tidak ada satupun yang dikelola oleh masyarakat. Seluruhnya dikelola oleh pemegang modal, investor dan sebagainya. Sehingga ini kan sebuah ironi. Betul. Sebuah potensi yang besar yang kita miliki di daerah, tapi kita sendiri tidak menikmati. Ini kita mau rubah nih. Kita mau rubah di Halmahera Utara ke depan. Kita tidak mau lagi bahwa semua sumber-sumber pertambangan kita kemudian harus dikelola. Kita akan terbuka terhadap investor. Kita sangat terbuka. Tetapi kita juga memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk mengolah sendiri. Nah, kalau masyarakat mengolah sendiri, maka saya yakin pendapatan masyarakat di bawah, kesejahteraan mereka akan bertambah. Betul. Sebab kalau kita hanya mengharapkan investor, ya mungkin secara makro pertumbuhan kita besar. Ada peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi mungkin besar. Besar, betul. Tetapi kan tidak di grassroots di bawah. Kasihan. Tidak di masyarakat. Nah, ini yang kami mau sasar ke sana. Nah, sampai hari ini yang tadi kita bicara awal soal kelapa, semua 5 juta pohon kelapa itu semuanya milik masyarakat. Bukan milik korporasi.
Nah, coba kita merubah nih ke pertambangan lagi. Oke. Bagaimana kalau misalnya jangan semua milik korporasi, tapi ada milik masyarakat. Ini yang sebenarnya kita tuju, kita berharap dari situ masyarakat bisa berusaha, terbuka kesempatan kerja. Nah, kalau misalnya biasanya sistem mereka begini, itu kan mereka gali nih, lubang nih. Iya. Satu lubang itu antara 10 sampai 20 orang. Oke. Ya, nah, kalau 1 hektar atau 10 hektar saja itu sudah berapa ratus lubang. Betul. Nah, kalau satu lubang itu sekitar 10-20, berapa sih tenaga kerja yang sudah bisa terserap dari tambang rakyat itu? Betul. Nah, kalau kita hitung-hitung seperti begitu dan pendampingan pemerintah betul-betul berjalan, saya yakin masyarakat akan sejahtera sesuai dengan potensi yang kita miliki. Amin, amin, amin. Berarti ini betul-betul suara rakyat begitu ya Pak? Ya. Bapak menyuarakan bagaimana rakyat sendiri di rumahnya juga bisa mendapatkan hasil yang tentu dari tanah mereka sendiri. Ya, begitu Pak? amin. Oke, Pak, ini kan tadi Bapak menyebut kita memperbaiki bagaimana supaya satu dari ilegal jadi legal, dua dari yang mungkin tadinya sedikit bisa lebih efektif lagi, bisa dapat banyak, dan tentu hasilnya harus dikirim begitu kan Pak ya? Dan tentu butuh konektivitas yang bagus juga. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana caranya supaya memperkuat jalur-jalur koneksi ini. Iya. Kami daerah Halmahera Utara juga salah satu daerah 3T ya, yang cukup jauh dari pusat dan agak sedikit katakanlah terisolir. Betul. Karena itu kita harus membangun jaringan transportasi imajiner yang baik, baik transportasi darat, transportasi udara maupun transportasi laut. Nah, kita transportasi darat sudah bagus. Konektivitas antar wilayah kabupaten kota di Maluku Utara sudah bagus nih. Kita sudah sekian tahun tidak lagi ada jalur penerbangan di Halmahera Utara. Tapi dengan upaya yang telah kami lakukan bersama pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara bersama-sama dengan Pak Wakil Bupati kami telah melakukan kerjasama dengan pihak penerbangan Wings Air yang rencananya penerbangan perdananya akan kita lakukan pada hari Jumat tanggal 12 ya lusa ini kita lusa jalur antara Manado, Kau, PP. Jadi Manado Kau Manado, tetapi terkoneksi dengan wilayah-wilayah lain. Misalnya bisa terkoneksi lewat Manado, bisa langsung bisa ke Jakarta, bisa Surabaya, bisa Denpasar, bisa Makassar, bisa Balikpapan, bahkan bisa sampai ke Ambon. Nah, ini kan kita kalau jalur konektivitas jalur terbuka ini mempermudah arus penumpangnya berjalan. Saudara-saudara kita, teman-teman kita, para investor mungkin juga lebih mudah bisa langsung sampai di Tebelo, sehingga keinginan mereka untuk mau menanamkan modalnya bisa terjaga, tersalur secara baik tanpa melalui perjalanan yang panjang dan melelahkan. Karena kalau kita selama ini lewat Ternate, maka dari Jakarta Ternate 3,5 jam, kemudian Ternate kita harus menyeberang lagi lewat speedboat antara 30 sampai 45 menit, baru kemudian dari penyeberangan ibu kota kita Sofifi ke ibu kota Kabupaten Halmahera Utara itu 3,5 jam lagi naik mobil. Sangat melelahkan. Dan karena itu juga menurut kami akan menghambat proses investasi yang berjalan. Nah, di samping itu juga akan membuka ruang terhadap wisatawan untuk bisa masuk ke Halmahera Utara, untuk bisa melihat, sehingga kita juga mudah mempromosi hasil-hasil kita di sana dari sisi transportasi udara tuh. Baik, Pak Apit, kita akan terus mengobrol bagaimana terkait dengan potensi dari Halmahera Utara, tapi kita akan break dulu dan kita akan lanjutkan setelah ini. Baik. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama dengan CNN Indonesia News Hour, dialog bersama Bupati Halmahera Utara, Bapak Pit Hin Babua. Pak Pit, tadi Anda sudah menjelaskan mengenai kita akan terus membuka konektivitas di jalur udara begitu, dan ada beberapa daerah yang terbuka dari mulai Makassar, Bali sampai dengan Ambon, dan tentunya juga akan membawa orang-orang untuk mempermudah menanam modal dan juga membuka jalur pariwisata. Nah,
Kalau tadi jalur udara, bagaimana dengan jalur lautnya sendiri, Pak Apit? Iya, baik. Kita kenal Maluku Utara adalah wilayah kepulauan. Lautnya lebih besar Betul. daripada daratan. Kami sendiri itu hanya 22% darat dan 78% adalah laut. Dan Provinsi Maluku Utara dari 10 kabupaten kota itu 4 kabupaten berada satu pulau, sedangkan 6 kabupaten kota lain itu berada di pulau-pulau sendiri. Nah, untuk itu berarti kita harus strategi ke depan lah bagaimana kita mengembangkan transportasi laut. Khusus Halmahera Utara, selama ini konektivitas laut itu sudah dibangun lewat kapal-kapal dagang yang masuk di Halmahera Utara, yang rutenya ada yang ke Manado, Makassar, Surabaya, Jakarta, dalam rangka membawa hasil bumi ke daerah tujuan dan barang-barang kebutuhan dari Jakarta, Surabaya, Manado yang kemudian dibawa ke Tobelo. Karena itu kita hari ini sudah memiliki pelabuhan kontainer, kontainer. Yang kedua, kita juga sampai dengan hari ini memiliki pelabuhan khusus yang melayani tol laut di Kecamatan Galela, sebulan sekali, yang memang memprioritaskan barang-barang yang dibawa adalah barang-barang kebutuhan pokok, sembako yang diprioritaskan. Dan hari ini memang kami merasa bahwa kebutuhan untuk tol laut itu kita masih kurang, karena sampai hari ini kita masih dilayani di Pelabuhan Galela itu tol laut itu baru sekitar 30 sampai 40 kontainer. Nah, kebutuhan kita hari ini adalah sekitar 80 sampai 100 kontainer harusnya. Ya, karena Halmahera Utara itu tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat Halmahera Utara, tetapi sebagian Kabupaten Halmahera Timur itu akan ke Halmahera Utara. Ya. Kemudian sebagian Kabupaten Pulau Morotai juga ke Halmahera Utara, dan sebagian penduduk Kabupaten Halmahera Barat juga itu akses ekonominya banyak ke Halmahera Utara. Nah, karena itu kami juga sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Perhubungan dan PT Pelni agar melakukan penambahan jumlah kontainer dari 30 sampai 40 menjadi 80 sampai 100 kontainer per bulan. Nah, di sisi lain kita juga sudah melakukan pendekatan dengan Kementerian Perhubungan dan PT Pelni. Kita berharap ada sebuah kapal penumpang Pelni yang bisa menyinggahi Pelabuhan Tobelo. Nah, dan kemarin dalam hal rapat di Kementerian Perhubungan sudah disepakati bahwa Pelabuhan Tobelo di tahun 2026 nanti mulai Januari, Pelabuhan Tobelo menjadi salah satu pelabuhan singgah daripada kapal PT Pelni. Nah, karena itu 3 hari yang lalu kami telah menyampaikan surat ke Kementerian Perhubungan dan PT Pelni. Kami meminta supaya apapun kapalnya, tapi kami mohon rute yang dilewati kapal Pelni adalah Jakarta, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Ambon, Bitung, Tobelo, Sorong, dan sebaliknya. Karena rata-rata masyarakat di sana di Halmahera Utara itu banyak orang Ambon, banyak juga orang Sulawesi Tenggara yang berjualan, ada orang Papua, orang Bugis Makassar, orang Jawa, sehingga kita berharap jalur ini bisa terbuka sehingga arus barang maupun arus orang itu bisa terus bisa berjalan rutin, kontinu, dan tentunya ini akan memberikan sebuah pertumbuhan baru ekonomi terhadap masyarakat Halmahera Utara. Di sisi lain, semua produk-produk lokal masyarakat Halmahera Utara dengan adanya konektivitas jalur laut ini akan mempermudah kita untuk bisa dibawa ke tujuan daerah tujuan yang menjadi daerah-daerah yang menampung hasil-hasil daripada masyarakat Halmahera Utara. Nah, inilah yang sementara jadi di bidang udara ya. Tanggal 12 nanti kita rencana terbang perdana, dan di laut selain kapal dagang kemudian tol laut kita juga sudah direstui kapal PT Pelni, kapal penumpang akan menyinggahi Pelabuhan Tobelo.
Baik, jadi semakin terhubung begitu ya, jalur udara tadi juga disinggahi oleh kota-kota besar dan jalur laut tadi kapal pelni yang tentunya juga lebih ekonomis sehingga warga juga tidak terlalu berat begitu untuk naik kapal dan bisa terhubung dengan sejumlah kota yang tentunya juga warganya juga banyak berasal dari sana begitu. Lalu Pak Pit, tadi Bapak juga menyebutkan potensi dari Halmahera Utara kan begitu besar tadi. Ada pertambangannya juga, lalu kalau kita lihat juga dari bentang alamnya banyak juga perkebunan, pertanian begitu. Dan pasti tidak cuma ada kelapa dong, pasti ada yang lain, mungkin ada pala dan mungkin ada lagi yang sedang coba dikembangkan begitu di Kabupaten Halmahera Utara. Jadi memang selama ini kan masyarakat penduduk kita itulah petani. Pertama adalah petani kelapa, kemudian ada petani pala, ada juga cengkeh, ada juga hortikultura, ada juga lokasi transmigrasi mengembangkan sawah. Tetapi kami juga sekarang ini sementara mau mengembangkan tanaman baru. Tanaman baru di bidang kehutanan. Kami sementara mempersiapkan masyarakat juga membentuk kelompok-kelompok tani untuk melakukan penanaman namanya pohon balsa, pohon kayu balsa. Pohon apa itu? Itu sebuah kayu yang digunakan sebagai furniture dan itu bisa diekspor ke luar. Nah, sekarang sebagian masyarakat sudah mulai menanam, kami targetkan bisa 3-4 tahun ke depan kita bisa menanam antara 5.000 sampai 10.000 hektar yang kita siapkan karena pohon ini memiliki ekonomis yang sangat tinggi. Ini usia panen pohon ini antara 2,5 sampai 3,5 tahun itu sudah bisa dipanen. Cepat juga ya? Satu panennya. Dan dalam 1 hektar itu bisa ditanam sekitar 900 pohon. Nah, 900 pohon itu rata-rata satu pohon pada usia itu kalau dipanen bisa dapat 2 kubik. Nah, hari ini harga yang terpasar di sana karena belum ada industri pengolahannya itu satu kubik masih 250.000. Nah, sementara investornya mencari lahan untuk membangun pengolahannya. Nah, kalau pengolahannya sudah di sana, ini harganya kemungkinan akan menjadi 500.000 per kubik. Itu kita sudah ngomong dengan investor, sudah bicara. Nah, ini kita mau kembangkan juga nih. Nah, sehingga lahan-lahan tidur masyarakat yang selama ini tidak tanami, kita coba tanami tanaman itu lagi. Karena usia produksinya tidak lama nih. Pendek juga. Kalau kelapa kita tanam, ya 3-4 tahun baru mulai belajar berbuah. Tetapi kalau kayu ini 2,5 sampai 3,5 tahun itu sudah bisa dipanen. Sehingga saya melihat ini juga peluang peningkatan ekonomi kerakyatan kita di masyarakat yang tidak memerlukan pekerjaan yang sulit, tidak memerlukan sebuah keahlian khusus. Sebagai seorang petani pasti ini mudahlah dikerjakan. Nah, ini juga kita kembangkan sehingga kita masyarakat di sana kami berharap tidak terfokus pada satu jenis sumber ekonomi, tidak terfokus pada kelapa, tidak terfokus pada pala, tidak terfokus pada hortikultura, pada cengkeh, maupun kemudian nanti kita berencana untuk mengembangkan koperasi merah putih dengan tambang rakyatnya. Tapi ada alternatif lain sesuai dengan kondisi geografis kita dan sesuai dengan kemampuan masyarakat kita. Sehingga ya masyarakat dikasih pilihan lah, dia mau di mana nih. Kalau mau di sini, oke, di sini, oke. Tapi paling kurang kita berharap masyarakat kita tidak boleh terlalu banyak nganggur. Dan masyarakat kita tidak boleh menjadi penonton di negerinya sendiri. Sementara potensi kita berkelimpahan. Ini kan menurut saya salah satu kelemahan kita. Dan tadi saya katakan Maluku Utara itu hampir semua daerah memiliki tambang. Dan tambangnya yang besar-besar nih, di beberapa kabupaten kami termasuk terbesar mungkin di Asia Tenggara. Tapi kan aspek kepemilikannya sampai hari ini kita tidak pernah olah. Sehingga masyarakat kita selalu tempelkan. Ketika industri masuk, pertambangan masuk, masyarakat kita selalu terpinggirkan. Bahkan masyarakat kita kadang-kadang termarginalkan sehingga tidak mendapat ruang untuk masuk di sana dan semakin hari semakin miskin, tidak semakin membaik. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita pikirkan. Dan untuk itu memang tidak boleh pemerintah daerah sendiri untuk bekerja. Pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat harus memberikan support terhadap pemerintah daerah terhadap ide-ide dan gagasan ini.
Baik Pak Pit, ini tadi saya senang banget melihat bahwa bagaimana perkembangan dari Kabupaten Halmahera Utara dan sekarang nantinya pada Jumat besok ada penerbangan, lalu tadi akan ada PLN dan kita berharap semoga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Pit sendiri nanti bersama dengan jajarannya nanti bisa menjadi suatu hal yang baik dan juga bisa terkirim dengan baik dan menjadi pemasukan yang baik terutama bagi Kabupaten Halmahera Utara dan terutama bagi masyarakat. Terima kasih banyak Pak Pit sudah bersama dengan kami siang hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar.